Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Walaupun saat ini kita belum bisa beribadah bersama-sama, tetapi biarlah saat ini kita mencari hadirat Tuhan. Kita akan beribadah di rumah masing-masing dan kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat kasih dan kebaikan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Tuhan telah menghiasi di dalam kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Tuhan memberikan rancangan masa depan kita dengan penuh harapan. Kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita akan rasakan kasih Tuhan. Kita akan rasakan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan sembah Tuhan bersama-sama saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan yang Tuhan beri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
kemurahan Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau sangat baik dan amat baik bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau menghiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan kami hidup yang penuh harapan. Haleluya Yesus. Syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mau memuji, meninggikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Bapa, karena sungguh besar kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Begitu besar kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiap
ini kami mau bersorak-sorai, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang Ku ingini di bumi di surga. Amin. Selain Engkau Tuhan, Engkau adalah sumber kuat kami. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang Ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang Ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga Tuhan, tiada yang Ku ingini di bumi selain Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang Ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuat kita bersyukur buat kekuatan yang Tuhan beri. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur
buat kasih dan kebaikan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Inilah Tuhan, hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Memandang jiwa-jiwa ya Bapa yang siap untuk dituai. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan tangan-Mu untuk kami melakukan tugas-Mu ya Bapa. Berilah kami kaki-Mu untuk menjalankan setiap perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikanku hati seperti hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku rencana-Mu. Berikan ku hati
Kita akan berdoa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, kami sudah memuji-muji namamu, menyembah Engkau, dan kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah setiap hari Minggu. Ibadah di keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik. Dia yang telah memelihara kita. Dia yang senantiasa menolong kita, menuntun kita sehingga sampai saat ini kita tetap diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita. Lanjutan dari khotbah saya, renungan kita minggu yang lalu, yaitu bangsa-bangsa itu ada di hati Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-29. Mazmur pasal 22 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana bangsa-bangsa mengingat-ingat akan keberadaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kasih Tuhan, kemudian berbalik kepada Tuhan. Dan bangsa-bangsa itu sujud menyembah Tuhan. Dan ini akan terjadi pada saat Tuhan Yesus itu datang. Dan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun dan kerajaan surga yang kekal. Maka Yesus peduli, Yesus mengasihi, Yesus datang kepada bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Mazmur di dalam pasal 22 ayat 29 menyatakan alasan mengapa bangsa-bangsa ini di hati Tuhan. Mengapa Allah itu peduli bangsa-bangsa. Tuhan peduli kepada suku-suku bangsa. Saya akan sampaikan 2 hal pada hari ini, Bapak Saudara. Yang pertama, Tuhan sebagai Raja di kerajaan Allah. Yesus ini peduli kepada bangsa-bangsa. Yesus peduli kepada suku-suku bangsa. Karena Tuhan itu sebagai Raja di kerajaan Allah. Kelak hanya ada 2 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Allah, yang rajanya adalah Allah kita. Allah yang dasar, maka kita sering menyebut Allah kita adalah Raja. Yesus adalah Raja. Dan yang kedua adalah kerajaan iblis. Nanti yang akan dipimpin oleh rajanya, yaitu Lucifer. Kerajaan Allah, di mana Allah itu menjadi Raja, sangat berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di bumi saat ini, Saudara. Atau kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Berbeda dengan kerajaan Majapahit,
berbeda dengan kerajaan Sriwijaya, berbeda dengan kerajaan Mataram, berbeda dengan kerajaan Mangkunegaran, berbeda dengan kerajaan Kasunanan yang ada di Solo, kerajaan Paku Alaman, Paku Buanan gitu ya. Berbeda kerajaan Allah itu dengan kerajaan-kerajaan yang ada di bumi. Kerajaan Allah itu bukan sebuah wilayah yang ada batas-batasnya seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, kerajaan Inggris atau kerajaan-kerajaan yang lain di bumi ini. Tetapi kerajaan Allah lebih menekankan seorang raja yang berkuasa, raja yang berdaulat, raja yang melakukan tindakan-tindakan mujizat-mujizat, raja yang berbuat dengan perkara-perkara yang besar. Raja menunjukkan kuasanya, menunjuk pemerintahannya. Ini adalah kerajaan Allah. Yang melakukan siapa? Allah sebagai raja. Allah bertindak. Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan otoritasnya, Allah menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang lain. Inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu menekankan rajanya yang mulai bertindak, mulai berotoritas. Kerajaan Allah itu Allah yang bekerja, Allah yang berotoritas. Di dalam Alkitab dinyatakan, Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai Nabi, bukan hanya sebagai imam, bukan hanya sebagai Mesias, tetapi Yesus adalah Raja, segala raja. Yesus itu raja besar, raja yang harus ada penyembahnya, raja yang banyak umatnya, raja yang banyak rakyatnya, supaya semua rakyat itu menyembahnya, memujinya, meninggikannya. Maka Yesus hari ini punya beban, punya kepedulian, punya hati bagi bangsa-bangsa, supaya mereka kelak untuk memuliakan, menyembah, memuji, dan mengagungkan, dan menghormati namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 dinyatakan oleh penulis kitab Wahyu, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Dan dilanjutkan di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Yesus diberi gelar dengan lengkap. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas Bapak Ibu Saudara. Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Artinya apa? Artinya Yesus nanti akan disebut raja di atas segala raja. Semua raja-raja yang ada di dunia ini akan menyembah Yesus sebagai raja. Tuan-tuan, bos-bos yang ada di dunia ini akan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Gelar ini menunjukkan seseorang yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Gelar ini menunjukkan raja yang memiliki kekuasaan mutlak atas semua kerajaan yang ada. Dan inilah kerajaan Allah dan Yesus sebagai rajanya. Kerajaan Allah adalah kerajaan di mana semua bangsa ada di dalamnya untuk memuliakan namanya. Semua bangsa ada di dalamnya untuk menyembah sang raja. Jika belum ada suku bangsa yang mewakili di dalam kerajaan Allah itu untuk menyembah, Alkitab mengatakan apa, saudara? Tuhan Yesus belum datang.
Maka Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita ini memberitakan Injil kepada segala bangsa. Supaya apa? Supaya semua bangsa-bangsa ada di dalam kerajaan Allah. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus datang kedua kalinya apabila semua suku bangsa telah mendengar Injil. Jika masih ada suku bangsa yang belum mendengar kabar sukacita Injil, Tuhan memberi kesempatan kepada gereja. Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang percaya. Tuhan memberi kesempatan kepada umatnya untuk memberitakan kepada suku-suku bangsa. Maka kita peduli dengan suku-suku terabaikan. Suku-suku yang belum mendengar Injil, saudara. Minimal kita ini mendoakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Karena di dalam kerajaan Allah itu harus ada semua suku bangsa terwakili di dalamnya. Maka ketika gereja memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa, mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapannya. Yang kedua, saudara, yang terakhir, Tuhan memerintah bangsa-bangsa. Mengapa Tuhan itu peduli dengan bangsa-bangsa? Mengapa Tuhan peduli dengan suku-suku bangsa? Mengapa Tuhan peduli kepada semua kaum bahasa? Karena apa? Karena bangsa-bangsa ini akan diperintah oleh Tuhan. Artinya bangsa-bangsa ini menjadi rakyat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang harus menyembahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, adakah raja yang tidak punya rakyat? Apakah ada raja yang menjadi raja tapi tidak memiliki orang-orang yang diperintah? Ya, kalau di sandiwara ya ada raja yang tidak punya rakyat, raja yang ada di sandiwara atau raja yang ada di hiburan ketoprak gitu ya. Perannya sebagai raja tapi tidak punya rakyat yang diperintah, tidak punya rakyat yang harus dilayaninya. Nah, kalau raja tanpa rakyat, raja tanpa masyarakat, raja tanpa ada yang menyembahnya, dan raja tidak ada pengikutnya, ya itu namanya raja palsu, raja gadungan, raja yang tidak tahu diri gitu ya, atau menjadikan dirinya menjadi raja, merajakan dirinya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu saudara, Tuhan Yesus akan memerintah bangsa-bangsa. Tuhan Yesus sebagai Raja besar harus disembah oleh bangsa-bangsa, oleh suku-suku bangsa. Karena mereka semua adalah ciptaan yang terbaik dari Allah. Di dalam kerajaan Allah, Allah akan memerintah bangsa-bangsa, menunjukkan rakyat di dalam kerajaan. Bangsa-bangsa adalah rakyat yang ada di dalam kerajaannya, rakyat yang ada di dalam pemerintahannya. Bangsa-bangsa akan menjadi penyembah-penyembah raja besar. Raja ini harus dimuliakan, raja ini harus disembah, raja ini harus diagungkan, raja ini harus dimuliakan. Yaitu di dalam kerajaan Allah. Dan raja itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintahan Tuhan di dalam kerajaan Allah itu banyak komunitas, banyak orang, berbagai macam, berbagai jenis manusia. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, ada yang muda.
Ada yang berpendidikan dan ada orang yang tidak berpendidikan. Ada orang yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya hitam. Ada yang memiliki rambut lurus, ada juga orang yang memiliki rambut keriting seperti mie. Ada orang yang rambutnya hitam, ada juga rambutnya yang pirang. Ada yang gemuk, ada yang kurus, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, apapun latar belakang kita, saudara, apapun latar belakang mereka, saudara, mereka yakin, kita yakin, ya, ketika kita ini percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Raja di dalam kerajaan Allah, maka kita ini akan bersama-sama dengan bangsa-bangsa di dalam kerajaan Allah dan memuliakan namanya. Dan pemerintahan di kerajaan Allah adalah pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Pemerintahan yang tidak otoriter. Karena raja ini adalah raja yang mengasihi, raja yang peduli, raja yang empati, raja yang penuh dengan damai, raja yang penuh dengan kasih. Itulah raja kita, saudara. Maka saudara, Tuhan Yesus itu rindu supaya semua bangsa, semua suku-suku bangsa, semua kaum bahasa itu ada di dalam satu pemerintahan yang adil, pemerintahan yang penuh dengan kasih sayang, pemerintahan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman yang diperintah oleh Raja besar, Raja agung kita, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah alasan mengapa hati Yesus itu ada bangsa-bangsa. Ini adalah alasan di mana suku-suku bangsa itu ada di hati Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya memerintah satu bangsa saja, bos, namun juga untuk menciptakan. Tuhan Yesus tidak hanya memerintah satu bangsa saja, namun ia juga menciptakan segala masa, yaitu bangsa-bangsa, supaya kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Maka kerajaan Allah ini didirikan, diciptakan oleh Tuhan, kerajaan segala zaman ini. Kerajaan tersebut adalah kerajaan yang bukan didirikan oleh manusia, yang dibangun oleh manusia, bukan dirajai oleh manusia, bukan dikuasai oleh manusia, apalagi dikuasai oleh iblis. Tetapi kerajaan Allah ini adalah kerajaan damai sejahtera, kerajaan sukacita, kerajaan yang dinyatakan kemuliaan Allah itu terwujud, yaitu hanya ada di dalam kerajaan Allah ini, saudara. Pemerintahan kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus sebagai Raja dan Tuhan bukan hanya ditegakkan, tidak hanya diurapi, tidak hanya ditabiskan, tidak hanya dilantik, hanya didukung oleh manusia. Tetapi Raja ini ditegakkan, diurapi, dilantik, dan didukung oleh Allah sendiri. Maka Raja itu pantas memerintah bangsa-bangsa. Maka Raja besar itu layak memerintah bangsa-bangsa. Allah layak ditinggikan, diagungkan, dihormati, dimuliakan, dibesarkan, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintahan di dunia ini adalah pemerintahan yang sementara.
pemerintahan yang ada di muka bumi ini adalah pemerintahan yang sifatnya tidak kekal. Dan pemerintahan yang ada di bumi ini hanya memerintah mungkin satu gulungan. Atau memerintah hanya satu wilayah. Atau raja yang ada di bumi ini hanya memerintah sebatas dia mampu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Presiden Indonesia adalah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sebagai presiden hanya mampu memerintah orang-orang yang ada di Indonesia. Mampu memerintah rakyat Indonesia saja. Artinya apa? Artinya terbatas. Tetapi raja kita, raja besar kita, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus itu sanggup memerintah bangsa-bangsa. Mampu memerintah, memimpin suku-suku bangsa. Yesus Kristus sebagai Raja besar mampu memimpin semua kaum bahasa yang ada. Ini merupakan raja yang dahsyat, raja yang besar, raja yang ajaib. Maka kita layak mengucap syukur dan berterima kasih kalau kita ini punya raja yang besar, punya raja yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus yang mampu memerintah semua bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan renungan hari ini, Tuhan Yesus peduli kepada bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa adalah ciptaannya. Yesus mengasihi mereka, Yesus peduli kepada mereka, Yesus peduli kepada semua kaum bahasa, karena mereka adalah segambar, secitra dengan Allah. Allah tidak rela jikalau bangsa-bangsa itu binasa. Tuhan tidak rela jikalau bangsa-bangsa itu masuk di dalam kebinasaan. Bukti Allah itu tidak rela mereka masuk di dalam kebinasaan. Yesus datang ke bumi. Yesus menjadi manusia sama dengan bangsa-bangsa, sama dengan manusia, dan Yesus mengasihi mereka. Bangsa-bangsa, suku-suku bangsa ada di hati Yesus. Suku-suku bangsa, bangsa-bangsa, semua kaum bahasa itu ada di hati Yesus. Yesus mengasihi mereka supaya mereka menerima keselamatan, supaya mereka menerima anugerah, supaya mereka ada di dalam kerajaannya bersama-sama dengan Raja. Jika Tuhan Yesus mempunyai hati bagi bangsa-bangsa, maka kita umatnya juga mengasihi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan akhiri firman Tuhan saat ini dengan kita akan menyanyikan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Kita merindukan bangsa-bangsa untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan sebagai Raja. Tuhan, Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu Di tengah kegelapan dunia,
padamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu bagimu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, supaya kami membawa bangsa-bangsa kepadamu. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Engkau telah mengatakan segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur saat ini ya Tuhan. Jikalau Tuhan telah berkenan, kami datang kepadamu, beribadah kepadamu, menyembah Engkau, menghormati Engkau ya Bapa, supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan memuji pujian. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu, kemudian kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa.
cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.